Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra, MPD, dan juga Ibu Inggria Karisma, MPD, selaku mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, saya Gita Musrial, anggota dari kelompok 8, akan mempresentasikan materi yang berjudul Kaidah dan Etika Penulisan Karya Ilmiah. Untuk yang pertama, materi mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu kaidah umum dalam penulisan karya ilmiah. Itu ada 4. Yang pertama, penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, menggunakan tata istilah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 nomor tahun 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Kemudian yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku yang merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilihan kata baku yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada kaidah khusus dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai judul. Nah, judul ini itu ditulis dengan huruf kapital, tega, dan juga tebal. Jika ada istilah asing itu ditulis cetak miring, dan judul tidak lebih dari 20 kata. Kemudian, judul harus menghindari kata kerja dan juga kalimat tanya. Kemudian, kaidah khusus penulisan karya ilmiah yang kedua, yaitu abstrak. Nah, abstrak ini jumlah katanya sekitar 100-150 kata. Kemudian jarak antar barisnya adalah 1 spasi. Kemudian, penulisan bahasa asing itu dicetak miring, dan abstrak ini terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, itu memuat judul penelitian yang kita ambil. Kemudian ada rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Kemudian untuk paragraf yang kedua, itu memuat metode penelitian, teknik analisis data, dan juga teori yang digunakan. Dan paragraf ketiga, itu memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya abstrak itu menggunakan bahasa induk, yaitu bahasa induk di sini adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Dan abstrak harus ditulis dengan singkat, padat, dan juga jelas. Abstrak itu juga diberikan kata kunci antara 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian selanjutnya penomoran. Nah, pada penomoran ini, halaman judul itu tidak mencantumkan nomor. Kemudian untuk kata pengantar, daftar isi, dan juga daftar gambar itu menggunakan angka Romawi pada penomorannya. Kemudian pada bagian isi, itu dibagi menjadi beberapa bab. Ada bab 1, bab 2, dan juga bab selanjutnya. Itu menggunakan angka. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk awal bab, penomoran itu diletakkan di bagian bawah atau footer pada posisi bawah tengah. Kemudian untuk halaman selanjutnya, penomoran itu diletakkan di bagian atas atau header yang posisinya itu di sebelah atas, kanan atas. Kemudian setelah penomoran, kita akan masuk pada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Nah, untuk perujukan atau pengutipan kata dan kalimat ini dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan juga halaman buku. Nah, jika di dalam pengutipan itu terdapat 2 atau lebih pengarang, maka di akhir kata penulisan nama pengarangnya itu
dilanjutkan menggunakan kata DKK setelah nama pengarang pertama. Kemudian, jika nama pengarang tersebut tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan itu adalah lembaga penerbit yang menerbitkan tulisan atau kalimat tersebut. Nah, contohnya yaitu ada dua yang kami masukkan di sini, contoh cara merujuk kutipan langsung. Nah, contohnya Ibrahim, kemudian dalam kurung itu ada tahun dan juga halaman, menyimpulkan terdapat lebih dari 80,5% potensi di Indonesia dalam penerapan energi terbarukan. Nah, ini cara merujuk kutipan langsung. Kemudian bagaimana cara merujuk kutipan tidak langsung? Yaitu seperti ini. Jamal, kemudian dalam kurung tahun dan juga halaman, tidak menyangka bahwa penerapan energi terbarukan hanya berjalan sekitar 5% dari target tahun lalu. Nah, kalau kutipan langsung itu terdapat tanda petik. Kalau pada kutipan tidak langsung itu tidak memberikan tanda kutip pada kalimatnya. Kemudian selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka ini ditulis dengan jarak 1 spasi dan jarak antar setiap kepustakaannya itu adalah 2 spasi. Nah, urutannya disusun menurut abjad dari A sampai menurun sampai Z. Kemudian huruf pertama dari baris pertama itu ditulis pada bagian garis batas kiri tanpa indensi. Kemudian penulisan nama pengarang. Untuk penulis pertama, nama keluarga ditulis lebih dahulu secara lengkap. Sedangkan untuk diri sendiri itu disingkat, ditulis huruf pertamanya saja. Ya, bila nama keluarga itu tidak diketahui, maka kata terakhir dari nama tersebut dianggap bukan nama keluarga. Nah, untuk nama penulis kedua dan seterusnya, ditulis nama lebih dahulu. Tidak perlu kita mencantumkan gelar akademis yang didapat dari pengarang kedua ini. Kemudian antara nama penulis, tahun, judul, penerbit, kota dipisahkan dengan tanda titik. Selanjutnya kaidah khusus yang belum. Berarti ini masih bagian penulisan daftar pustaka. Nah, yang pertama itu untuk buku, kemudian jurnal. Cara menulis daftar pustakanya itu yang pertama itu adalah nama penulis dibuat terlebih dahulu, kemudian tahun penulis, judul buku, tempat terbit, dan juga penerbit. Contohnya seperti ini, Putra Yasa, koma, Ida Bagus, ini masih nama penulis. Nah, ini 2010 tahun penulis. Kajian morfologi bahasa, judul buku, kemudian Bandung, ini adalah tempat terbit, Intan Pariwara ini adalah penerbit. Nah, ini cara menulis uh, daftar rujukan dari buku. Kemudian selanjutnya jika dari um, penerbit suatu lembaga. Nah, yang pertama itu ada nama lembaganya, kemudian tahun penerbitan, judul, data publikasi, tempat penerbitan dan badan penerbitan, dan terakhir itu ada halaman. Nah, contohnya ini nama lembaganya Depkes RI. Tahun penerbitannya itu pada tahun 1989. Kemudian judulnya. Nah, untuk judul ini harus kita miringkan. Klasifikasi dan regionalisasi rumah sakit. Kemudian tempat penerbitannya itu Jakarta, dan juga badan penerbitan itu Ditjen Yankes. Nah, halaman 35 sampai 50. Kemudian selanjutnya, untuk karya tulis ilmiah atau karya ilmiah praktek akhir, tesis, dan juga disertasi. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yaitu yang pertama, dengan membuat nama penulis terlebih dahulu, kemudian baru tahun penulisan, judul, kemudian kata KTI-nya, baru karya ilmiah praktekkah, tesis atau disertasi, tempat penerbitan, dan halaman. Contohnya, untuk nama penulis dari KTI itu Raharjo Tribudi, dan tahun penulisannya itu tahun 2000. Kemudian untuk judul. Nah, judul ini kita tulis miring, yaitu hubungan erosi gigi dengan kebiasaan makan PMP di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini tesis ini juga kita tulis miring.
Kemudian tempat penerbitannya itu di Surabaya, Universitas Airlangga, dan halaman itu dari 148 sampai 160. Kemudian yang terakhir, dari rujukan internet. Nah, jika kita mengambil rujukannya dari internet, maka cara penulisannya yang pertama yaitu dimulai dari nama penulis, kemudian judul artikel, alamat website, dan juga tanggal aksesnya. Nah, seperti ini. Ada nama penulis, kemudian judul artikel, alamat websitenya yang HTTPS ini, kemudian tanggal akses pada bulan September 2001. Kemudian untuk kaidah penulisan karya ilmiah, kaidah khususnya yang terakhir yaitu ada tabel dan juga gambar. Nah, untuk judul tabel itu terletak di atas tabel sebelum tabel dipaparkan. Nah, untuk judul pada gambar diberikan di bawah gambar. Nah, suatu KTI ini harus memenuhi selain kaidah yang telah disebutkan di atas, ada kaidah yang terdiri dari 6 sifat KTI ini. Yang pertama itu ada logis, kemudian objektif, sistematis atau berurut, andal, desain, dan juga akumulatif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi etika penulisan karya ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan etika penulisan karya ilmiah ini adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek. Nah, kode etik ilmiah ini merupakan kumpulan dari norma-norma yang harus diperhatikan oleh penulis di dalam penulisan suatu karya ilmiah. Nah, ada 4 etika dari penulis untuk menulis suatu karya ilmiah. Yang pertama ada jujur, kemudian objektivitas, pengutipan, dan juga ketelitian. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Tadi saya buka dengan salam. Sekarang saya tutup dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra, MPD, dan juga Ibu Inggria Karisma, MPD, selaku mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, saya Gita Musrial, anggota dari kelompok 8, akan mempresentasikan materi yang berjudul Kaidah dan Etika Penulisan Karya Ilmiah. Untuk yang pertama, materi mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu kaidah umum dalam penulisan karya ilmiah. Itu ada 4. Yang pertama, penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, menggunakan tata istilah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 eh, nomor tahun 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Kemudian yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku yang merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilihan kata baku yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada kaidah khusus dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai judul. Nah, judul ini itu ditulis dengan huruf kapital, tega, dan juga tebal. Jika ada istilah asing itu ditulis cet miring, dan judul tidak lebih dari 20 kata. Kemudian, judul harus menghindari kata kerja dan juga kalimat tanya. Kemudian, kaidah khusus penulisan karya ilmiah yang kedua, yaitu abstrak.
Nah, abstrak ini jumlah katanya sekitar 100 sampai 150 kata. Kemudian jarak antar barisnya adalah satu spasi. Kemudian, penulisan bahasa asing itu dicetak miring, dan abstrak ini terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, itu memuat judul penelitian yang kita ambil. Kemudian ada rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Kemudian untuk paragraf yang kedua, itu memuat metode penelitian, teknik analisis data, dan juga teori yang digunakan. Dan paragraf ketiga, itu memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya abstrak itu menggunakan bahasa induk, yaitu bahasa induk di sini adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Dan abstrak harus ditulis dengan singkat, padat, dan juga jelas. Abstrak itu juga diberikan kata kunci antara 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian selanjutnya penomoran. Nah, pada penomoran ini, halaman judul itu tidak mencantumkan nomor. Kemudian untuk kata pengantar, daftar isi, dan juga daftar gambar itu menggunakan angka Romawi pada penomorannya. Kemudian pada bagian isi, itu dibagi menjadi beberapa bab. Ada bab 1, bab 2, dan juga bab selanjutnya. Itu menggunakan angka. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk awal bab, penomoran itu diletakkan di bagian bawah atau footer pada posisi bawah tengah. Kemudian untuk halaman selanjutnya, penomoran itu diletakkan di bagian atas atau header yang posisinya itu di sebelah atas, kanan atas. Kemudian setelah penomoran, kita akan masuk pada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Nah, untuk perujukan atau pengutipan kata dan kalimat ini dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan juga halaman buku. Nah, jika di dalam pengutipan itu terdapat 2 atau lebih pengarang, maka di akhir kata penulisan nama pengarangnya itu dilanjutkan menggunakan kata DKK setelah nama pengarang pertama. Kemudian, jika nama pengarang tersebut tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan itu adalah lembaga penerbit yang menerbitkan tulisan atau kalimat tersebut. Nah, contohnya yaitu ada 2 yang kami masukkan di sini, contoh cara merujuk kutipan langsung. Nah, contohnya Ibrahim, kemudian dalam kurung itu ada tahun dan juga halaman, menyimpulkan terdapat lebih dari 80,5% potensi di Indonesia dalam penerapan energi terbarukan. Nah, ini cara merujuk kutipan langsung. Kemudian bagaimana cara merujuk kutipan tidak langsung? Yaitu seperti ini. Jamal, kemudian dalam kurung tahun dan juga halaman, tidak menyangka bahwa penerapan energi terbarukan hanya berjalan sekitar 5% dari target tahun lalu. Nah, kalau kutipan langsung itu terdapat tanda petik. Kalau pada kutipan tidak langsung itu tidak memberikan tanda kutip pada kalimatnya. Kemudian selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka ini ditulis dengan jarak 1 spasi dan jarak antar setiap kepustakaannya itu adalah 2 spasi. Nah, urutannya disusun menurut abjad dari A sampai menurun sampai Z. Kemudian huruf pertama dari baris pertama itu ditulis pada bagian garis batas kiri tanpa indensi. Kemudian penulisan nama pengarang. Untuk penulis pertama, nama keluarga ditulis lebih dahulu secara lengkap. Sedangkan untuk diri sendiri itu disingkat, ditulis huruf pertamanya saja. Ya, bila nama keluarga itu tidak diketahui, maka kata terakhir dari nama tersebut dianggap bukan nama keluarga. Nah, untuk nama penulis kedua dan seterusnya, ditulis nama lebih dahulu. Tidak perlu kita mencantumkan gelar akademis yang didapat dari pengarang kedua ini. Kemudian antara nama penulis, tahun, judul, penerbit, kota dipisahkan dengan tanda titik. Selanjutnya kaidah khusus yang belum. Berarti ini masih bagian penulisan daftar pustaka.
Nah, yang pertama itu untuk buku, kemudian jurnal. Cara menulis daftar pustakanya itu yang pertama itu adalah nama penulis dibuat terlebih dahulu, kemudian tahun penulis, judul buku, tempat terbit, dan juga penerbit. Contohnya, seperti ini, Putra Yasa, koma, Ida Bagus, ini masih nama penulis. Nah, ini 2010 tahun penulis. Kajian morfologi bahasa, judul buku, kemudian Bandung, ini adalah tempat terbit, Intan Pariwara ini adalah penerbit. Nah, ini cara cara menulis eh, daftar rujukan dari buku. Kemudian selanjutnya jika dari em, penerbit suatu lembaga. Nah, yang pertama itu ada nama lembaganya, kemudian tahun penerbitan, judul, data publikasi, tempat penerbitan dan badan penerbitan, dan terakhir itu ada halaman. Nah, contohnya ini nama lembaganya Depkes RI. Tahun penerbitannya itu pada tahun 1989. Kemudian judulnya. Nah, untuk judul ini harus kita miringkan. Klasifikasi dan regionalisasi rumah sakit. Kemudian tempat penerbitannya itu Jakarta, dan juga badan penerbitan itu Ditjen Yankes. Nah, halaman 35 sampai 50. Kemudian selanjutnya, untuk karya tulis ilmiah atau karya ilmiah praktek akhir, tesis, dan juga disertasi. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yaitu yang pertama dengan membuat nama penulis terlebih dahulu, kemudian baru tahun penulisan, judul, kemudian kata KTI-nya, baru eh, karya ilmiah praktekkah, tesis atau disertasi, tempat penerbitan, dan halaman. Contohnya, untuk nama penulis dari KTI itu Raharjo Tribudi, dan tahun penulisannya itu tahun 2000. Kemudian untuk judul. Nah, judul ini kita tulis miring, yaitu hubungan erosi gigi dengan kebiasaan makan PMP di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini tesis ini juga kita tulis miring. Kemudian tempat penerbitannya itu di Surabaya, Universitas Airlangga, dan halaman itu dari 148 sampai 160. Kemudian yang terakhir, dari rujukan internet. Nah, jika kita mengambil rujukannya dari internet, maka cara penulisannya yang pertama yaitu dimulai dari nama penulis, kemudian judul artikel, alamat website, dan juga tanggal aksesnya. Nah, seperti ini. Ada nama penulis, kemudian judul artikel, alamat websitenya yang HTTPS ini, kemudian tanggal akses pada bulan September 2001. Kemudian untuk kaidah penulisan karya ilmiah, kaidah khususnya yang terakhir yaitu ada tabel dan juga gambar. Nah, untuk judul tabel itu terletak di atas tabel sebelum tabel dipaparkan. Nah, untuk judul pada gambar diberikan di bawah gambar. Nah, suatu KTI ini harus memenuhi selain eh, kaidah yang telah disebutkan di atas, ada kaidah yang terdiri dari 6 sifat KTI ini. Yang pertama itu ada logis, kemudian objektif, sistematis atau berurut, andal, desain, dan juga akumulatif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi etika penulisan karya ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan etika penulisan karya ilmiah ini adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek. Nah, kode etik ilmiah ini merupakan kumpulan dari norma-norma yang harus diperhatikan oleh penulis di dalam penulisan suatu karya ilmiah. Nah, ada 4 etika dari penulis untuk menulis suatu karya ilmiah. Yang pertama ada jujur, kemudian objektivitas, pengutipan, dan juga ketelitian.
Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.